Pemirsa, hari ini hari terakhir tahun 2025. Besok kita akan masuk tahun baru 2026. Banyak hal yang kita alami selama tahun 2025. Akhir tahun kemarin, kita telah dikejutkan oleh bencana hidrometeorologi yang membawa korban baik manusia maupun harta benda. Semuanya ini butuh kita evaluasi. Apakah yang salah dari pengelolaan sumber daya alam kita ini? Pemirsa, satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah peran manusia dalam tata kelola sumber daya alam, terutama hutan. Karena hutan adalah untuk kehidupan. Janganlah sumber daya ini menjadi bencana bagi seluruh umat. Kita yakin bahwa banyak hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran dari pengalaman kita masa lalu. Oleh karena itu, saya mengajak pribadi, mari kita evaluasi diri, kita kembali kepada menciptakan tata kelola sumber daya alam dengan baik, agar dapat bermanfaat dan tidak membawa malapetaka bagi negeri ini. Selamat tahun baru, semoga sehat. Insya Allah tahun depan kita akan bertemu lagi. Salam Rimbawan. Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Mari kita refleksi mengenai tata kelola kehutanan. Saya tertarik dengan keterangan pers yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan pada tanggal 20 Maret 2025. Dalam keterangan pers itu dijelaskan bahwa tutupan lahan di Indonesia itu masih ada 95 juta hektar atau 51% dari total lahan Indonesia yang berluasnya 187 juta hektar. Dan 91,9% itu berada di kawasan hutan. Selain itu juga dilaporkan mengenai laju deforestasi. Dalam siaran pers itu dikatakan bahwa laju deforestasi pada tahun 2024 itu memang lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi dikatakan bahwa itu masih lebih rendah dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Nah, pada kesimpulannya, Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa berbagai hal yang disampaikan menandakan bahwa kinerja Kementerian Kehutanan mengalami kenaikan yang signifikan. Kita bisa memahami mengapa Kementerian Kehutanan menyampaikan pesan seperti itu. Nah, tetapi masyarakat juga bisa bertanya, ketika terjadi bencana akhir-akhir ini di Sumatera, ya, bahkan beberapa waktu yang lalu di Kalimantan pun juga terjadi banjir. Oleh karena itu, mari kita lihat apakah indikator nasional ini mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari kondisi hutan kita selama ini. Menurut pendapat saya, indikator nasional itu tidak mencerminkan kondisi-kondisi setempat karena negara kita adalah negara kepulauan.
Jadi setiap pulau mempunyai tutupan lahan yang berbeda. Ya. Saat ini terbanyak pasti masih di Papua. Di Jawa misalnya, itu juga kondisi tutupan lahannya pasti jauh berbeda dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua. Begitu juga di Sumatera, ya, itu berbeda. Nah, oleh karena itu angka 51% ini tidak bisa digunakan sebagai patokan bahwa seolah-olah kondisi hutan kita masih baik. Kalau kita mau lihat apa yang terjadi di Sumatera, Bapak Jaksa Agung sendiri mengatakan bahwa mengapa terjadi banjir di Sumatera itu antara lain adalah karena kondisi tutupan lahan di hulu itu sangat buruk. Jadi saya kira kita harus hati-hati untuk menggunakan indikator-indikator yang bersifat nasional itu. Nah, tentu persoalan ini tidak terlepas dari adanya masalah tata kelola negara ini. Bahwa indeks persepsi korupsi yang masih mencapai angka 37, buat saya pribadi, itu adalah angka mati. Karena nilai 37 dari 100, ya, di sekolah manapun itu menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk lulus. Ya. Bahkan mungkin perguruan tinggi itu sudah drop out, ya, dengan nilai yang hanya 37. Nah, angka 37 ini menunjukkan juga buruknya tata kelola. Bukan hanya soal korupsi yang merupakan pencurian dari kekayaan negara, tetapi itu juga menggambarkan lemahnya penegakan hukum. Salah seorang pemenang Nobel yang menemukan teori ekonomi institusi itu mengatakan bahwa apapun peraturannya, jika tidak ada penegakan hukum, maka itu sama saja dengan tidak ada peraturan. Jadi angka 37 itu menggambarkan bagaimana peraturan-peraturan itu tidak ditaati di Indonesia. Kita bisa melihat misalnya hasil studi dari CIFOR, Center for International Forestry Research, mengenai tata kelola keuangan dana reboisasi. Kalau kita ingat, dana reboisasi itu dimulai pada tahun 1980, di mana Presiden mengeluarkan Kepres. Yang menarik adalah dana reboisasi yang pada waktu itu disebut dana jaminan reboisasi. Jadi tekanannya adalah pada jaminan, pada kata jaminan. Yaitu setiap hasil hutan yang dihasilkan itu dikenakan dana sebesar $2-4 per meter kubik. Kegunaannya adalah bahwa dana itu akan digunakan untuk membangun hutan kembali. Dengan catatan, apabila perusahaan mampu memperbaiki hutan yang telah ditebang, maka dana itu akan dikembalikan. Tetapi apabila perusahaan tidak berhasil untuk memperbaiki hutannya, maka pemerintah akan mengambil alih untuk memperbaiki hutan tersebut dengan menggunakan dana jaminan reboisasi. Tetapi pada prakteknya, hal itu tidak dilakukan dengan baik.
Tidak ada mekanisme pengembalian jika perusahaan telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Juga tidak ada mekanisme bagaimana pemerintah akan melakukan perbaikan terhadap hutan itu. Nah, selanjutnya dana reboisasi ini kemudian diubah statusnya menjadi dana reboisasi. Jadi dana jaminan reboisasi menjadi dana reboisasi dan kemudian menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nah, perubahan ini juga tidak membawa perbaikan yang lebih baik, di mana dana-dana tersebut tidak digunakan dengan baik untuk membangun hutan yang lebih baik. Jadi dari segi tata kelola keuangan ada masalah. Persoalan lain adalah mengapa alih fungsi selama 30 tahun ini begitu besar. Jadi kalau di awal dilaporkan bahwa luas hutan Indonesia pada tahun 2024 adalah 95 juta hektar. Maka kalau kita bandingkan dengan luas hutan pada tahun 1980-an yang berjumlah 144 juta hektar, maka hampir 50 juta hektar hutan telah berubah menjadi peruntukan lain. Nah, mengapa begitu banyak terjadi alih fungsi? Kita bisa melihat bahwa ternyata insentif untuk alih fungsi itu begitu besar. Bisa kita lihat ketika seseorang atau investor mendapatkan izin untuk apakah itu HPH, apakah itu untuk HTI, apakah itu untuk perkebunan, atau untuk peruntukan lain, maka investor itu tidak membayar nilai dari lahan yang dikuasakan. Gratis ibaratnya demikian. Nah, sedangkan begitu izin keluar, maka nilai dari tanah itu berubah, ya, naik sangat besar. Ini ada risiko. Yang pertama adalah menumbuhkan perilaku land banking. Orang bisa berlomba-lomba mendapatkan izin, tetapi kemudian tidak melakukan kewajibannya. Meskipun berdasarkan peraturan bahwa setelah dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan kewajibannya, maka izin itu dicabut. Tetapi dengan tata kelola yang buruk tadi, pencabutan itu jarang dilakukan. Oleh sebab itu, melalui perilaku land banking ataupun juga hasil dari alih fungsi itu, para investor, para pemilik izin itu mendapatkan keuntungan yang besar atau surplus yang besar dari nilai tanah akibat perubahan status dari hutan milik negara kemudian menjadi milik perusahaan atau kemudian berubah lagi menjadi perkebunan, pertambangan, ataupun peruntukan lain, maka nilai lahan itu meningkat menjadi sangat besar. Jadi surplus itulah yang menjadi insentif untuk terjadi perubahan alih fungsi. Di sisi lain, hutan itu memiliki fungsi sebagai penjaga lingkungan hidup bagi orang banyak, atau pabrik dari jasa hutan, penyedia public goods, yaitu jasa yang dinikmati oleh setiap orang.
alih fungsi itu menyebabkan berkurangnya produksi jasa lingkungan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Perubahan alih fungsi itu menyebabkan berkurangnya jasa yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Tetapi pengurangan itu tidak menjadi beban dari pihak yang mendapatkan hak atas alih fungsi itu. Yang ketiga, ada mekanisme tukar guling. Nah, tukar guling sebenarnya kalau kita mengikuti prinsip atau equatorial principle, maka itu harus digantikan dengan kondisi yang sama. Tetapi dalam praktek, seringkali lahan yang dijadikan sebagai tukar guling itu tidak berupa hutan. Maka seharusnya lahan itu dihutakan terlebih dahulu. Nah, jadi berbagai keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari akibat dari alih fungsi itu dinikmati sebagai surplus yang sangat besar. Oleh karena itu menjadi insentif bagi setiap orang untuk melakukan alih fungsi. Bagaimana modusnya? Modusnya yang banyak terjadi adalah mengubah hutan yang masih hutan alam yang bagus diubah menjadi hutan yang terdegradasi, menjadi hutan sekunder. Nah, setelah menjadi hutan sekunder, maka disitulah kemudian bisa diubah menjadi hutan tanaman, perkebunan, atau peruntukan lain. Bisa dibandingkan apabila pemerintah mengambil sikap terhadap hutan yang terdegradasi, kemudian pemerintah melakukan investasi dan mengembalikan kembali itu menjadi hutan yang sehat, maka jasa lingkungan itu tetap dinikmati oleh orang banyak. Tetapi mengubah dari hutan alam menjadi hutan terdegradasi, kemudian menjadi hutan sekunder, akhirnya beralih fungsi menjadi kegunaan yang lain. Itu juga bagian dari proses-proses terdegradasi yang tidak pernah diperhitungkan dalam konteks kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat hilangnya jasa lingkungan. Nah, bagaimana solusinya? Kehilangan jasa lingkungan yang ditanggung oleh masyarakat ini seharusnya dikembalikan. Surplus yang dinikmati oleh para investor semestinya diambil oleh negara dan digunakan untuk membangun kembali hutan agar sehat kembali. Mekanismenya bisa digunakan yang disebut earmarking tax. Earmarking tax ini sudah dipraktekkan di Indonesia pada beberapa sektor. Misalnya tembakau atau rokok. Ada earmarking tax. Digunakan untuk apa? Untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Pajak kendaraan digunakan untuk membangun jalan. Nah, earmarking tax dalam bidang kehutanan itu harusnya dikenakan kepada semua alih fungsi. Sehingga negara mempunyai cukup dana untuk membangun hutan kembali. Nah, apa akar masalah dari semua kekacauan tata kelola? Kita bisa lihat hal yang mendasar yaitu pada Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan, baik yang lama tahun 1967, nomor 5,
maupun nomor 41 tahun 99, pada dasarnya undang-undang itu mengatur hal-hal teknis. Oleh sebab itu, pelaku atau penyelenggara kehutanan itu diperlukan orang-orang yang memang mempunyai kompetensi teknis. Karena dengan kompetensi teknis itu ada norma yang sudah melekat di dalam dirinya, sehingga dia tahu batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Tetapi setelah era informasi, kabinet yang tadi awalnya adalah teknokratis, yang diisi oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi teknis, berubah. Sehingga kompetensi teknis tidak menjadi bagian yang dianggap penting. Ketika undang-undangnya mengatur hal-hal teknis dan penyelenggaranya tidak mempunyai kompetensi teknis, maka ini sebuah bahaya besar. Ya. Saya teringat pada hadis yang mengatakan bahwa serahkan urusan pada ahlinya. Oleh karena itu ada dua pilihan. Kita akan tetap menggunakan undang-undang yang mengatur hal-hal teknis dengan konsekuensi bahwa penyelenggara negaranya harus punya kompetensi teknis. Atau pilihan kedua, ubah total undang-undang kehutanan, sehingga bisa dipisahkan antara tanggung jawab teknis yang bisa dikerjakan oleh para profesional dan urusan politis yang bisa ditangani oleh pengambil kebijakan yang lainnya. Hanya dua pilihan itu. Gunakan undang-undang yang bermuatan teknis dengan syarat penyelenggara negara harus punya kompetensi teknis. Atau ubah total undang-undang kehutanan dengan memberi ruang agar para profesional kehutanan dapat bekerja untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis, sementara kebijakan-kebijakan politis bisa dibatasi untuk tidak masuk terlalu dalam. Kewenangan yang terlalu berlebihan, kewenangan yang bersifat mutlak, secara teori juga cenderung menyebabkan korupsi, ya, yang bersifat mutlak juga. Kalau kita lihat sekarang misalnya, ini persoalan tata kelola juga. Bahwa pada hutan-hutan di Indonesia, terutama yang sudah diprivatisasi, seharusnya ketika sudah diprivatisasi, maka fungsi pengawasan dari negara harus lebih kuat. Karena privat akan memaksimumkan keuntungannya. Sedangkan hutan mempunyai fungsi-fungsi ekologis untuk melayani kepentingan publik. Dengan demikian, maka pengawasan harus lebih diperkuat. Tetapi pada kenyataannya, bahwa manajemen pemerintahan di bidang kehutanan itu lebih banyak terpusat pada urusan administrasi, urusan perizinan. Itulah refleksi tahun ini yang bisa kita ambil dari pelajaran pengalaman dari tata kelola pengelolaan hutan yang terjadi selama ini. Kita berharap tahun depan akan ada perubahan tata kelola yang lebih baik. Di antaranya adalah pilihan terhadap undang-undang tadi. Ubah total atau pertahankan.
dengan konsekuensi yang harus ditanggung. Luas lahan di Indonesia itu tidak terlalu luas dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Jawa Barat misalnya, kepadatan penduduknya sangat tinggi, sehingga rata-rata 1 hektar lahan itu harus bisa mendukung 4 orang. Pada beberapa kota, Bandung, Cimahi, 1 hektar lahan itu harus mampu mendukung 15 orang. Jadi lahan di Indonesia itu tidak luas. Ya. Lahan kalau dihitung per kapita itu sangat sempit. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada alih fungsi lahan, baik dari pertanian menjadi pemukiman, dari hutan menjadi peruntukan yang lainnya, harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Kemudian mengenai kebijakan karbon. Kebijakan karbon bisa menjadi kebijakan yang memberi harapan. Tetapi dengan tata kelola yang masih belum baik, indeks persepsi korupsi yang 37 itu menandakan penegakan hukum yang sangat lemah. Jika illegal logging yang dilakukan dalam waktu cukup lama dan membawa kayu yang besar-besar yang kasat mata, itu saja tidak bisa teratasi, bagaimana dengan perdagangan karbon yang tidak kasat mata? Oleh karena itu, ke depan soal kebijakan karbon ini harus disertai dengan tata kelola yang lebih baik. Salam. Ya, kalau kita bicara tentang refleksi tahun 2025 terkait dengan implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia, khususnya kalau kita fokus di sektor kehutanan, memang dari sisi regulasi kita sudah cukup lengkap gitu ya. Walaupun di dalam skala operasional masih sangat terbatas. Ya, jadi kita bisa melihat adanya kesenjangan cukup besar sebenarnya kesiapan pada tingkat nasional, kemudian pada tingkat tapak gitu ya. Karena memang di dalam mengimplementasikan kebijakan nilai ekonomi karbon, apalagi kalau kita sudah masuk di dalam konteks perdagangan karbon, karena nilai ekonomi karbon salah satunya adalah perdagangan karbon, memang sangat dibutuhkan kesiapan yang sangat tinggi ya pada tingkat tapak, khususnya terkait dengan masalah kemampuan di dalam memantau atau melakukan monitoring, khususnya yang berhubungan dengan MRV gitu ya. Dan di sisi yang lain kita tahu juga kesiapan kelembagaan di tingkat tapak itu juga masih sangat terbatas gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang kalau kita refleksikan apa yang sudah berjalan di tahun 2025, pasar karbon kehutanan ini masih sangat tipis, masih belum besar, terutama pemainnya juga masih sangat terbatas, masih banyak pemain besar kayak perusahaan-perusahaan, sementara harapan kita adanya kebijakan ini itu akan berikan manfaat yang sangat besar buat masyarakat gitu ya. Nah, tetapi kita tahu kesiapan pada tingkat tapak, khususnya implementasi kegiatan manfaat dari kebijakan ekonomi karbon untuk masyarakat yang beraktivitas di kegiatan perhutanan sosial sebagai contoh, itu juga masih sangat minim gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita perlukan adanya penguatan di sisi ini sehingga memang kesiapan pada tingkat tapak itu juga bisa berjalan dengan baik. Dan saya rasa diperlukan adanya dukungan kerjasama dengan internasional, bagaimana kita bisa membangun kemampuan di tingkat tapak khususnya untuk bisa berpartisipasi secara penuh di dalam implementasikan kebijakan nilai ekonomi karbon, dan tentu arahnya paling utama adalah bagaimana ini juga bisa memberikan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat kita dengan adanya pelaksanaan kegiatan kebijakan ini. Kemudian di sisi yang lain, saya rasa
untuk menciptakan pasar karbon yang lebih besar, dan tentu saya rasa perlu didorong kebijakan pembatasan emisi, khususnya bagi lembaga-lembaga yang memiliki emisi yang tinggi dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dan saya rasa peran sektor-sektor yang beremisi tinggi, diantaranya sektor energi, ya, yang khususnya di sektor non-lahan, saya rasa ini juga menjadi salah satu langkah penting, kebijakan penting bagaimana pelaksanaan kebijakan ini akan menciptakan pasar nantinya, pasar karbon, karena adanya pembatasan emisi ini tentu akan menciptakan pasar karbon domestik, dan tentu sektor kehutanan ini adalah salah satu sektor yang akan bisa bermanfaat untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar di tingkat domestik. Pasar internasional banyak, kita tahu ada 2 pasar sukarela dan juga pasar wajib. Tapi memang kecenderungan pada saat ini lebih banyak ke arah ke pasar sukarela. Dan kalau kita masuk ke pasar sukarela, memang sistem dan metodologi yang dikembangkan itu sangat rigid, dan itu membutuhkan istilahnya itu adalah tingkat akurasi yang sangat tinggi, khususnya terkait dengan masalah pemantauan yang kita sebut dengan tier. Ya. Dan saya rasa ini juga salah satu tantangan utama bagaimana keterlibatan dari khususnya masyarakat, ya, di dalam melaksanakan kegiatan dalam memanfaatkan, ya, adanya kebijakan nilai ekonomi karbon, khusus perdagangan karbon ini melalui pasar karbon sukarela. Nah, kalau kita masuk ke dalam pasar karbon wajib, ya, yang dimana ini salah satu mandat yang dikeluarkan oleh Kesepakatan Paris yang dituangkan di dalam pasal 6, dan dimana ini adalah tujuannya untuk bisa mendukung semua pihak, khususnya negara-negara yang ikut meratifikasi Kesepakatan Paris untuk bisa meningkatkan ambisinya di dalam menurunkan emisi melalui pemanfaatan mekanisme perdagangan karbon ini. Dan memang kita tahu ada 2 mekanisme perdagangan karbon yang sudah dikembangkan. Yang pertama adalah yang sifatnya adalah entitas dengan entitas atau B2B, business to business, dan bisa juga yang kedua adalah yang melalui antara G2G, antara pemerintah dengan pemerintah, yang dituangkan di dalam Kesepakatan Paris pasal 6 di artikel 662, ya. Dan saya rasa implementasi ini menjadi sangat penting, bagaimana ini bisa dikembangkan kebijakan pada tingkat nasional yang bisa mendorong juga partisipasi dari semua pihak, khususnya masyarakat, untuk bisa memanfaatkan mekanisme perdagangan karbon internasional yang melalui proses G2G untuk mendorong adanya adopsi dari teknologi yang lebih baik, khususnya teknologi-teknologi yang berhubungan dengan teknologi rendah emisi. Dan tentu tantangannya instrumen dan juga perangkat yang terkait dengan masalah prosesnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melalui skema tadi pasal 62 ini juga harus disiapkan dari sekarang. Saya rasa itu, ya, yang mungkin bisa kita coba lihat beberapa hal yang menjadi hal-hal yang penting yang harus diperhatikan di dalam mendukung implementasi kebijakan nilai ekonomi karbon dan dalam hal ini adalah perdagangan karbon secara lebih baik. Saya rasa itu saja. Ya, terima kasih. Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.